Bayangkan sebuah pagi di 10 tahun yang akan datang. Langkah kaki mungkin sedikit melambat, helaian rambut memutih melengkapi gurat di wajah, dan pantulan di cermin menampakkan sosok yang sudah melewati begitu banyak badai tersembunyi. Pertanyaannya, apakah sosok di masa depan itu akan tersenyum berterima kasih atas keputusan yang diambil hari ini, atau justru menatap penuh penyesalan? Seringkali manusia terlalu sibuk mengkhawatirkan hari esok hingga lupa menanam akar yang kuat untuk dekade berikutnya. Video ini bukan sekedar tontonan, melainkan sebuah kapsul waktu batin, yaitu sebuah ruang sunyi untuk menitipkan pesan jujur yang seringkali baru disadari ketika segalanya sudah terlambat. Detik ini adalah akumulasi dari ribuan malam penuh tanya dan keputusan-keputusan sulit yang pernah diambil di masa lalu. Kadang ada kecenderungan untuk bersikap terlalu keras pada diri sendiri, menghitung setiap kegagalan tanpa pernah mengapresiasi seberapa jauh kaki ini sudah melangkah. 10 tahun dari sekarang, semua drama hari ini, kekhawatiran finansial yang membuat terjaga di sepertiga malam, atau ketakutan akan penilaian orang lain hanya akan menjadi catatan kaki yang kecil. Habis hanya untuk meratapi apa yang hilang, sementara esok hari menawarkan kanvas baru yang siap dilukis. Keberanian sejati adalah ketika mampu memandang cermin hari ini dengan rasa syukur yang utuh tanpa syarat. Waktu tidak pernah bernegosiasi dengan penyesalan. Ia terus berjalan meninggalkan mereka yang memilih terjebak di masa lalu. Oleh karena itu penting untuk melepaskan beban batin yang tidak perlu dibawa ke masa depan seperti dendam lama, ekspektasi sosial yang mencekik, atau ambisi semu yang melelahkan. Biarkan 10 tahun ke depan menjadi saksi bahwa hidup ini dijalani dengan pundak yang lebih ringan dan juga dengan hati yang lebih lapang. Mengurangi kecepatan bukan berarti kalah, melainkan cara terbaik untuk menikmati pemandangan perjalanan. Ketika sosok di masa depan membuka kembali memori hari ini, biarkan yang teringat adalah keteguhan untuk tetap berdiri di atas prinsip. Menghargai langkah saat ini berarti memberikan ruang bagi diri untuk bertumbuh secara organik, tanpa paksaan dan tanpa kepura-puraan. Setiap pilihan kecil untuk tetap berbuat baik, tetap tenang di tengah badai, dan tetap menyayangi diri sendiri adalah investasi terbaik untuk senyum di 10 tahun yang akan datang. Hidup bukan tentang seberapa cepat sampai di garis akhir, melainkan seberapa dalam makna yang berhasil direku di sepanjang jalan. Tidak ada keberhasilan yang sepadan jika harus dibayar dengan rapuhnya kesehatan di masa tua nanti. Tubuh yang digunakan untuk bekerja, untuk berpikir, dan untuk merasakan emosi ini memiliki batas kapasitas yang seringkali diabaikan demi mengejar target duniawi. Pesan penting untuk 10 tahun ke depan adalah pengingat untuk tidak memperlakukan raga ini seperti mesin yang tidak bisa lelah. Memilih makanan yang baik, bergerak dengan teratur, dan memberikan hak tidur yang cukup adalah bentuk penghormatan paling nyata terhadap kehidupan. Di samping raga,
Kesehatan jiwa memegang kendali penuh atas bagaimana masa tua akan dinikmati nantinya. Jiwa yang dipenuhi kecemasan, dendam, dan ambisi berlebih akan memanifestasikan dirinya menjadi penyakit fisik yang menggerogoti kebahagiaan. Belajar menyaring apa yang masuk ke dalam pikiran, membatasi konsumsi informasi yang merusak ketenangan, dan berani berkata tidak pada lingkungan yang beracun adalah pelindung terbaik. Masa depan yang indah hanya bisa dinikmati oleh mereka yang memiliki kejernihan berpikir dan juga kedamaian di dalam dada. Seringkali manusia baru menghargai arti sebuah kesehatan ketika rasa sakit itu sudah datang menyapa dengan nyata. Padahal setiap keputusan kecil di meja makan, setiap menit yang diluangkan untuk menghirup udara segar, dan setiap momen jeda untuk menenangkan pikiran adalah penentu kualitas hidup di dekade berikutnya. Jangan biarkan masa tua dihabiskan di atas tempat tidur dengan penyesalan mendalam tentang betapa abainya diri di masa muda. Menjaga raga adalah amanah, yaitu sebuah tanggung jawab moral kepada Pencipta dan kepada diri sendiri. 10 tahun ke depan, kekayaan sejati tidak lagi diukur dari seberapa megah rumah atau seberapa mentereng jabatan yang pernah diraih. Ukuran kemakmuran yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk bangun pagi tanpa rasa sakit yang menyiksa, berjalan dengan tegak, dan memiliki pikiran yang tetap tajam serta waspada. Mulai hari ini, mari ubah cara pandang terhadap kesehatan bukan sebagai tren gaya hidup, melainkan sebagai fondasi utama untuk membangun warisan hidup yang bermakna hingga akhir hayat nanti. Seiring bertambahnya usia, lingkaran pertemanan secara alami akan menyusut, dan itu sama sekali bukan sebuah tragedi. Kuantitas hubungan akan digantikan oleh kualitas kedekatan yang mendalam, di mana topeng-topeng sosial tidak lagi dibutuhkan untuk merasa diterima. Pesan untuk diri di masa depan adalah untuk tetap setia pada mereka yang ada saat badai datang, bukan hanya saat pelangi muncul. Menjaga hubungan yang tulus adalah oase di tengah dunia yang makin individualis dan penuh dengan kepalsuan. Tidak perlu merasa bersalah ketika harus melangkah menjauh dari relasi yang hanya menguras energi batin tanpa pernah memberi dampak positif. Waktu terlalu berharga untuk dihabiskan bersama orang-orang yang gemar menghakimi, menyebarkan sinisme, atau memanfaatkan ketulusan demi keuntungan pribadi. Membangun batasan diri yang tegas adalah bentuk perlindungan terhadap kesehatan mental, bukan tanda keegoisan. Kelak, di 10 tahun yang akan datang, kehangatan dari beberapa gelintir sahabat sejati jauh lebih berharga daripada ribuan pengikut di dunia maya. Keluarga dan orang-orang terdekat seringkali menjadi pihak yang paling sering diabaikan dengan alasan kesibukan pekerjaan. Padahal merekalah yang akan tetap berdiri di samping kita ketika dunia luar tidak lagi peduli atau ketika peran-peran publik kita sudah selesai. Luangkan waktu untuk mendengar tanpa ponsel, ciptakan memori-memori sederhana yang berkesan, dan ucapkan terima kasih selagi kesempatan itu masih ada.
Investasi pada hubungan emosional yang sehat akan membayar dividen berupa rasa aman dan kebahagiaan di hari tua. Ketika memandang ke belakang di dekade mendatang, momen yang paling dirindukan bukanlah rapat-rapat panjang atau pencapaian karir yang berkilau. Momen yang akan paling dirindukan adalah tawa renyah di meja makan, pelukan hangat di kala sedih, dan percakapan mendalam di malam hari bersama orang-orang tercinta. Pastikan bahwa hari ini kita tidak sedang menukar emas murni hubungan sejati dengan kuningan popularitas yang fana. Rawatlah cinta yang ada di sekitar dengan penuh kesadaran dan ketulusan yang tanpa batas. Menua adalah kepastian yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, namun menua dengan elegan adalah sebuah pilihan seni kehidupan yang tinggi. Menua dengan elegan berarti kerelaan untuk melepaskan ego, menurunkan ketegangan dalam mengontrol segalanya, dan memancarkan kebijaksanaan dari dalam batin. Di 10 tahun yang akan datang, biarkan diri ini dikenal sebagai sosok yang menenangkan, tempat bernaung bagi jiwa-jiwa muda yang sedang kebingungan mencari arah. Keindahan sejati di usia matang adalah ketika kehadiran kita mampu menginspirasi tanpa perlu mendominasi. Warisan terbesar yang bisa ditinggalkan untuk dunia bukanlah harta benda yang melimpah, melainkan jejak kebaikan dan nilai-nilai hidup yang konsisten dipraktekkan. Bagaimana cara kita memperlakukan orang kecil, bagaimana kita merespons kegagalan, dan seberapa konsisten kita menjaga integritas adalah legasi yang sesungguhnya. Pesan untuk dekade mendatang adalah untuk tetap menjadi manusia yang bermanfaat, sekecil apapun ruang lingkup yang dimiliki. Cahaya yang bersumber dari ketulusan hati tidak akan pernah redup oleh bertambahnya usia biologis. Mari berdamai dengan setiap kerutan yang mulai muncul, karena di balik setiap garis itu ada cerita tentang tawa, air mata, dan pembelajaran hidup yang mahal. Jangan terjebak dalam obsesi untuk mempertahankan kemudaan fisik yang semu hingga lupa mempercantik kedalaman jiwa dan spiritualitas. Ketika batin selaras dengan Sang Pencipta dan alam semesta, ketakutan akan masa tua dan kefanaan akan lenyap dan digantikan oleh rasa damai yang absolut. Setiap hari yang terlewati adalah persiapan untuk kepulangan yang indah dan terhormat. 10 tahun dari sekarang, ketika video atau tulisan ini kembali dijumpai, biarkan jiwa ini mampu berkata dengan penuh kebanggaan yang sunyi, bahwa hidup telah dijalani dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesadaran, dan tanpa menyisakan penyesalan yang menggantung. Teruslah melangkah dengan keyakinan penuh, karena setiap detiknya adalah anugerah yang tidak ternilai. Masa depan tidak perlu ditakuti, ia dibentuk oleh keindahan sikap kita di detik ini. Sampai jumpa di 10 tahun yang akan datang, dalam keadaan yang lebih bijak, lebih tenang, dan lebih bahagia.